adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Shalom, kekasih Kristus, kita jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Malam hari ini atau pagi ini atau siang ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan melalui program Tuhan adalah Gembalaku. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau mengurapi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu ini, agar mereka dijamah dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang Tuhan kasih, kita berjumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kesempatan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu esensi ibadah, yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, esensi ibadah. Ada banyak orang yang berpikir bahwa saya perlu beribadah karena saya adalah orang Kristen. Saya perlu mencari Tuhan karena KTP saya Kristen. Saudara, sekarang esensi ibadah yang dimaksud, apakah esensi ibadah itu, saudara? Yang saya akan tekankan yaitu hal-hal yang pokok, yang penting di dalam ibadah. Tetapi ada banyak orang yang berkonotasi bahwa ibadah yaitu kalau saya dari rumah pergi ke gereja pada hari Minggu, saya bertepuk tangan, saya memuji Tuhan, saya mendengar kebenaran firman Tuhan, dan itu saya beribadah. Saudara, saya tidak menyalahkan esensi itu atau pendapat itu, tetapi lebih pokok lagi, apa sih esensi ibadah itu? Saya akan membawa kita kepada satu esensi yang lebih dalam, yaitu ibadah adalah pertemuan antara saudara dengan Tuhan yang kita cari. Kalau saja saudara pergi ke gereja, ada banyak orang pergi ke gereja, pengertiannya ibadah. Tetapi di sana notasinya adalah ingin mencari kawan. Pikirannya ingin mencari pasangan. Pikirannya berbeda-beda, saudara. Ada tujuan yang akan dicapai.
Setelah saya di gereja, saya harus bagaimana? Ada banyak anak Tuhan ke gereja, tubuhnya ke gereja tetapi pikirannya ada di rumah. Aduh, rumah tadi kunci, pintunya sudah saya kunci belum? Nah, padahal tubuhnya ada di gereja, tetapi pikirannya ada di rumah. Jadi, yang namanya ibadah tidak menjadi berkat karena pikiran kita bercabang, saudara. Nah, apakah ada pertemuan antara saya dengan Tuhan yang saya cari di dalam ibadah? Saudara, harusnya ada suatu hormat yang tinggi untuk Tuhan pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kalau saja kita hormat tinggi kepada Tuhan, tidak ada orang yang beribadah makan permen. Tidak ada yang beribadah main HP, saudara. Atau tidak ada orang yang beribadah memejamkan mata dan tertidur. Ada banyak gereja-gereja besar yang kursinya empuk, kemudian AC-nya dingin, kemudian suasananya remang-remang. Mereka tidak mendengarkan ibadah, tetapi pindah tidurnya. Yang tadinya di rumah, pindah tidurnya di gereja. Saudara, kalau orang yang seperti ini, tidak ada rasa hormat sedikit pun kepada Tuhan. Kemudian seharusnya kalau kita ingin bertemu kepada Tuhan, ada suatu nilai pujian yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu WL, worship leader mengajak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ada pujian yang keluar dari mulut kita kepada Tuhan. Dan esensi inilah yang terkadang hilang, saudara, dari kehidupan kita. Ada rasa sukacita yang besar pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau saja kita berjumpa dengan orang yang kita kangen, saudara, jauh, sukacitanya besar, saudara. Kita berpelukan, kita berjabatan tangan sampai lama sekali, sampai terlupa situasi COVID. Karena saking kita kangen kepada orang yang sudah lama tidak kita jumpa. Nah, seperti itulah seharusnya esensi ibadah kita kepada Tuhan. Itu ada rasa haus, ada rasa kangen, rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, ibadah bukan untuk mempelajari Tuhan. Ada banyak orang, mari kita beribadah. Kita belajar sama-sama untuk mengerti akan Tuhan. Tetapi Tuhan bukan objek untuk dipelajari. Tuhan adalah pribadi yang dijumpai atau dinikmati. Keadaannya, situasinya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, itu yang sebenarnya makna ibadah yang sesungguhnya. Tuhan tidak merindukan untuk mendengarkan khotbah ataupun yang lainnya. Malah Tuhan menginginkan pada waktu kita beribadah kepada Tuhan adalah suatu nilai penyembahan yang keluar dari hidup kita, dari pribadi kita, keluar. Dan itu yang Tuhan inginkan, penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Allah menginginkan kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Sebab apa, saudara? Di dalam ibadah kita, penyembahan itu akan sampai pada kekekalan. Tidak akan hilang. Dan ini yang dikehendaki Tuhan. Pada waktu engkau beribadah, engkau menyembah kepada Tuhan yang benar. Jangan kita berbicara bahwa, wah, saya jemaat kaya raya, saya jemaat diberkati Tuhan,
saya tidak perlu menyembah kepada Tuhan. Seolah-olah penyembahan itu tidak ada artinya, saudara. Saudara, saya katakan, kekayaan itu sewaktu-waktu kita bisa hilang, saudara. Seperti situasi sekarang ini, pandemik seperti demikian ini, saudara. Berbulan-bulan orang tidak mendapatkan penghasilan dan tidak mendapatkan omset yang baik. Ada banyak orang, ada banyak perusahaan kolaps, saudara. Kekayaan hilang. Tetapi saya katakan, penyembahan itu kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, jangan engkau mengurangi penyembahanmu, ibadah di dalam Tuhan, karena Allah berkenan. Ada beberapa mutiara yang saya bisa bagikan. Menyembah yang jelas tertuju kepada Allah yang benar. Saya bisa ambil di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Ibrani 12 ayat 2a lagi, saya bacakan satu lagi ayat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, menyembah yang tertuju kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita menyembah kepada Tuhan, itu berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Dari penyembahan ini Allah juga dipermuliakan oleh kita sebagai manusia atau sebagai anak-anak Tuhan. Allah dipermuliakan. Menyembahlah dengan kebenaran dan kepada Tuhan. Mata kita tertuju hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, penyembahan bukan menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Juga penyembahan tidak menyenangkan orang lain, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Mutiara yang kedua yang saya bisa bagikan untuk kita semua, yaitu di dalam Markus 12 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, saudara, menyembah bukan menyenangkan diri sendiri. Bukan juga menyenangkan orang lain. Tetapi menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Hanya satu tujuan kita, hanya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, suasana surga turun di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam segala kehidupan kita. Asal saja, saudara yang Tuhan kasihi, penyembahan ini jangan dimodifikasi. Artinya, ada banyak orang ingin menyembah Tuhan dengan suasana yang mewah, suasana yang megah, hanya bisa terjadi di gereja dengan band yang lengkap dan suasana lighting yang hidup dan terang sebagainya, ditonton banyak orang, baru kita bisa menyembah kepada Tuhan. Itu namanya penyembahan yang sudah dimodifikasi, saudara. Tetapi dimanapun engkau berada, walaupun engkau ada di kamar yang kecil, mungkin ukuran hanya 20 meter saja, saudara bisa menyembah Tuhan. Tidak perlu dilihat orang, show, ataupun acting sebagainya. Tidak perlu. Menyembah kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan orang lain, bukan diri kita. Saudara tidak perlu mencari pujian kepada orang lain. Tetapi carilah hadirat Tuhan untuk menyembah. Karena esensi ibadah adalah menyenangkan hati Tuhan.
Mutiara yang berikutnya yang saya bisa bagikan kepada kita, yaitu menyembah itu melibatkan roh Allah dan kebenaran Allah, yaitu Matius 4 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, melibatkan roh Allah, menyembah Tuhan itu berarti akan menyingkirkan roh-roh yang lain. Tuhan katakan kuasa kegelapan, kuasa iblis akan disingkirkan. Pada waktu kapan? Pada waktu kita menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, suasana kita, dan kita disingkirkan dari roh-roh iblis yang senantiasa mengganggu anak-anak Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, hanya ada roh Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan main-main pada waktu kita menyembah kepada Tuhan, karena ada hadirat Tuhan hadir di dalam penyembahan itu, dan kehadiran roh Tuhan itu akan membuat kehidupan kita yang tidak baik dijadikannya baik. Kenapa? Karena roh iblis disingkirkan semua, menyingkir dan hilang daripada kehidupan kita. Pada waktu kapan? Pada waktu kita menyembah kepada Tuhan. Kehidupan kita sama seperti seorang yang membentuk bejana. Pada waktu dia diproses, bejana itu diproses dan menjadikanlah bejana yang bagus. Allah mau seperti demikian. Kita akan diproses melalui penyembahan, ibadah. Esensi ibadah itu menjadi esensi yang benar pada waktu kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Kesempatan yang baik ini, mari saudara, kita masuk di dalam esensi ibadah yang sesungguhnya dan akan memberkati kita. Sebab ibadah yang cukup itu akan memberkati kita. Baik hari ini, sekarang, besok, maupun lusa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyembah. Hati kami menyembah kepada Tuhan, Allah yang benar. Kami mau diberkati terus dan kita diberkati. Terima kasih. Firman-Mu boleh menjadi berkat dan boleh dipahami oleh banyak orang. Dalam nama Yesus kami berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.